Saya selalu ngingetin pada siapapun yang lagi menjabat, lagi berkuasa, apa yang kita miliki bukan milik kita. KDM datang ke Sumatera bukan tangan kosong. Kalau Prabowo Gibran menganggap bahwa aksi hanya sebatas hari ini, tidak. Kita akan pastikan beberapa hari ke depan kita akan beraksi, dan beberapa bahkan bulan-bulan selanjutnya seperti yang sudah kita lakukan. Prabowo, para menteri, Yong Rara pasti terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy sampaikan untuk para pejabat, kalian jangan menggunakan kekuasaan kalian untuk menindas rakyat. Ya, bukan itu aja teman-teman. Ya, sekarang di demo presiden kita Prabowo. Ya, Prabowo terkejut melihat pidato ini. Ya, masalah MBG teman-teman. Coba kita simak dulu ya pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Suatu saat Anda akan menangis ketika Anda di jalan tidak disapa oleh bawahan Anda. Itu akan dialami. Tapi itu di dunia. Tapi nanti apa yang nanti akan kita alami kapan? Ketika ruh terpisah dari jasad. Ketika ruh terpisah dari jasad, mati namanya. Maut pingarenana. Kemudian dia berjalan, itu saya selalu menangis. Dia berjalan dalam kegelapan, dia harus pergi kemana? Dan tidak ada satupun yang menyapa, tidak ada satupun yang memanggilnya, dan tidak satupun yang menuntun. Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap ini, hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang, mau apa? Saya baca ini peluang. Nggak apa-apa deh. Saya puasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun, nggak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong, nggak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian, wifi dimatiin sebagian, air diirit, kami ngirit, nggak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun, sekolah akan kami wujudkan, irigasi akan kami bangun, PJU akan kami bangun di mana-mana. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Tapi saya akan baca peluang yang 50 triliun itu. Bagaimana? Hei, ada pisang yang disajikan tiap hari. Hitung itu, kalau 1.500 siswa per hari berarti 1.500 pisang. Kenapa Anda tidak baca? Kepala UPTD-nya kenapa tidak bergerak? Hitung berapa halaman sekolah luasnya. Tanamin pisang serempak. Daripada tanah-tanah Pemda hari ini kosong di mana-mana, tanamin pisang. Dikontrak kerjakan. SMA ini pisangnya di sini, SMA ini pisangnya di sini, SMK ini pisangnya di sini. Ini yang paling mudah memeliharanya. Itu ekosistem ekonomi. Sekolah bagaimana? Sekolah bisa menjadi konsumen dan bisa menjadi produsen. Anak-anak makan telur. Bagaimana caranya kalau telur yang disajikan oleh MBG itu, telur itu diproduksi oleh anak-anak sekolah? Bagaimana kalau setiap anak sekolah diwajibkan di rumahnya pelihara ayam? Anda mau menganggap apa? Mau menganggap peluang? Menganggap tantangan? Pelihara ayam diwajibkan, sudah pelihara ayam. Kalau pelihara ayam maka ada siklus. Sisa MBG yang tidak dimakan itu dikarungin, bawa ke rumah, kasih makan ayam. Apa tidak berputar? 50 triliun jangan dibuang. Ini peluang menurut saya. Nah, bagaimana anak sekolah itu nanti datang ke sekolah muda ke depan? Saya ingin ke depan, keinginan saya dapurnya itu di sekolah saja. Ini keinginan saya. Ya sudah, yang sekolah yang sekolahnya siswanya 1.000, ya dapurnya di situ, minimal dekat di situ. Ya kalau seperti itu pengelolanya kan bisa, oh ibu-ibu ibu-ibunya yang tiap hari hai udah masak weh, daripada hai.
Nah kemudian di situ disuruh ngelola. Kalau di situ disuruh ngelola, maka nanti beli telurnya dari mana? Dari komponen yang 10.000 tidak boleh terkurangi itu. Ya itu siswa lumayan. Saya mah cuman bawa seminggu teh setengah kiloan, jual, beli, siklus ekonomi. Bayangin, makanannya dimakan oleh kita, produk untuk makanan itu diproduk oleh kita. Di depan sekolah udah nggak usah tinggi-tinggi pelajaran biologi luhur teuing, aing teu ngarti. Nges, keberhasilan biologi cuma satu aja, melak tomat sukses, berarti biologinya sukses. Sudah, apain sih teori banyak amat? Digantung-gantung di sekolah. Nanam cabai sukses, berarti biologinya 9. Udah. Buat apa biologi 9 si ai cabai meuli? Di sekolah tanam terong, sayur, kacang panjang, semua sekolah penuhi. Pulang sekolah geus eta we, lesna eta we. Ayo gerakin. Bayangin Pak, sekolah jadi hijau, sayurannya diproduksi, dibelinya oleh dapur MBG, dimakannya oleh kita. Ingat, duit itu tidak lari, jadi siklus ekosistem ekonomi. Kemudian kalau setahun 50 triliun, tahun depan berarti 4 tahun ada 200 triliun uang berputar di Jawa Barat. Siklusnya muter, tidak pergi keluar. Saya yakin ini negara makmur ini. Asal kita mau baca ini peluang. Kalau Prabowo Gibran menganggap bahwa aksi hanya sebatas hari ini, tidak. Kita akan pastikan beberapa hari ke depan kita akan terus aksi, dan beberapa bahkan bulan-bulan selanjutnya seperti yang sudah kita lakukan di bulan dari naiknya Prabowo Gibran. Setiap bulan kita melakukan aksi, dan sekali lagi tidak akan pernah kosong sebulan dalam aksi. Dan meracuni banyak anak-anak kita, kawan-kawan kami, bahkan ibu-ibu kami gitu, yang sampai saat ini tidak mendapatkan keadilan. Selain itu, kita bersikuku untuk segera turunkan harga BBM. Kita masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan akses transportasi yang maksimal gitu. Tidak naiknya upah sampai hari ini, tetapi bahan pokok dan lainnya terus naik gitu, melonjak naik gitu. Kemudian kita mendesak negara agar segera menggratiskan pendidikan yang semakin hari semakin dikomersialisasi. Negara harusnya mengalihkan anggaran MBG kepada pendidikan gratis kayak gitu. Untuk mempermudah, khususnya kita dari kalangan mahasiswa seperti ini, UKT semakin hari semakin naik. Dengan turunnya rupiah, tentu UKT kedepannya akan naik, dan itu akan mempersulit kawan-kawan kami untuk mengakses pendidikan. Bagaimana dengan kalangan anak-anak buruh? Bagaimana dengan anak-anak kaum tani yang menyumbangkan sekian banyak masa gitu di Indonesia ini kayak gitu. Kemudian kita semuanya berharap bahwa Prabowo Gibran hari ini harus turun datang ke sini menghadap rakyat Indonesia, karena kita tidak akan pernah diam. Kalau Prabowo Gibran menganggap bahwa aksi hanya sebatas hari ini, tidak. Kita akan pastikan beberapa hari ke depan kita akan terus aksi, dan beberapa bahkan bulan-bulan selanjutnya seperti yang sudah kita lakukan di bulan dari naiknya Prabowo Gibran. Setiap bulan kita melakukan aksi, dan sekali lagi tidak akan pernah kosong sebulan dalam aksi. Kita akan terus merespon dan akan menuntut Prabowo Gibran untuk turun ke sini bersama dengan kita. KDM datang ke Sumatera bukan tangan kosong. Banyak dia memberi. Banyak orang Batak, orang kaya pengusaha, termasuk Opuni, lu Isra Panjaitan. Tak masalah itu. Belum pernah kedengaran selama musibah di Tapan Raya namanya memberi atas nama pribadi. Begitu juga pengacara siapa itu pengacara? Tinting Kubun ada pengacara itu. Siapa nama dia itu? Pengacara itu. Tak pernah kedengaran namanya. Selama Tapteng berduka, Tapan Raya terutama. Bagaimana lah kita ini? Malu aku sebagai orang Batak, bah. Malu aku sebagai orang Batak. Adegan sama aku rezeki itu semua diberikan Tuhan, akan kubantu mereka saudara-saudara kita yang di Tapteng. Malu kita sama si KDM. KDM itu orang apa itu? Sunda. Suku Sunda. Bangga kita sama KDM. Bukan aku rasis ya. Bukan bapak suku. Nah KDM, Gubernur Jawa Barat, terima kasih Gubernur Jawa Barat. Aku mewakili kalau bisa kami dari Tapan Raya ini. Sebagian kecil aku berterima kasih kepadamu. Kamu sangat dihargai di sini. Datang ke Tapanuli Raya tanpa tangan kosong. Terima kasih, Tuhan memberkatimu.
Kita hari ini, seluruh masyarakat dunia dibikin bengong dan terbelalak oleh sebuah negara bernama Iran. Apa? Dia melakukan sesuatu di luar dugaan seluruh rakyat dunia. Kekuatan perang yang bernilai triliunan, pesawat tempur, kapal, misil, dan semuanya rontok oleh barang-barang yang hanya ratusan juta. Tapi bukan urusan ratusan jutanya, tapi urusan apa? Satu, ini penting bagi orang Jawa Barat. Mereka bangga terhadap peradaban Persia. Dan dia sudah merasa kami sudah menjadi bangsa besar sejak 5.000 tahun yang lalu. Kami bangsa beradab, sehingga tidak boleh ada satupun manusia yang menginjak-injak peradaban kami. Pemimpinnya, imamnya lebih baik, lebih memilih hidup syahid di awal dibanding dia selamat tapi negaranya diinjak. Pertanyaannya adalah, di Indonesia adakah tokoh yang seperti ini? Itu pertama. Yang kedua, dia masuk dalam sistem imamah, dalam rangkaian kepercayaan dan keyakinan sebagai orang Syiah, penerus ajaran Sayyidina Ali, melahirkan sebuah sistem nilai. Pemimpinnya sederhana, pemimpin umatnya sederhana, rakyatnya masuk dalam sebuah sistem bukan imajinatif. Dipersiapkan pendidikan yang gratis untuk rakyatnya, dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Anak-anaknya sekolah fisika, kimia, matematika, biologi adalah pelajaran utama. Lahirlah embargo, membuat dia menjadi kreatif, membuat dia inovatif, membuat dia menjadi bangsa yang memiliki spirit yang kuat. Efisiensi dalam APBN-nya hanya 1.000 triliun, alokasi pertahanannya 132 triliun, penduduknya 92 juta, tapi mampu menjadi bangsa yang tegak. Apa maksud saya? Gak ada kemajuan Subang, tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi? Tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif. Jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif. Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakangan. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia, pada provinsi Jawa Barat. Tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang, provinsi 40 tahun ke belakang, regulasi pemerintahnya itu juga. Kenapa? Tidak ada pembangunan yang visioner, berumbur panjang, membuat dialektika kebangsaan, kemanusiaan, dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau maung. Tidak ada. Dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana? Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan, ideologi kejawabaratan, itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan. Tidak bisa kita tanpa memiliki dialektika itu melahirkan sistem nilai yang mengikat masyarakatnya menjadi masyarakat kokoh dan hebat.
Tidak bisa. Dalam keindonesiaan, terlepas dari apapun, saya melihat ada beberapa ras yang memiliki dialektika kuat masyarakatnya, dan dia tumbuh menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Sunda sebagai basic awal harus mau melakukan itu. Nah, kalau seperti itu, maka dialektikanya secara rohania, satu, kita terikat pada Allah, yang kedua, kita terikat pada Rasul, yang ketiga, kita terikat pada sahabat dan para wali. Tetapi dari sisi genetika, kita terikat pada leluhur kita yang disebut dengan karuhun. Ajaran karuhun di kita menjadi mistisisme. Di Korea ajaran karuhun adalah konstitusi yang melahirkan negara yang berkonstitusi. Di Amerika ajaran karuhun menjadi konstitusi. Di Inggris menjadi konstitusi. Di Jepang sebagai seorang Shinto menjadi konstitusi, sehingga Jepang sampai 400 tahun ke depan tetap Jepang, Amerika tetap Amerika, Iran tetap Iran, Korea Selatan tetap Korea Selatan. Pertanyaannya adalah Indonesia, Jawa Barat, Subang 400 tahun ke depan seperti apa? Apakah identitas kita akan sama bertahannya sebagai orang Jepang, seperti orang Jepang? Tidak. Kita mengalami perubahan ideologi yang dalam setiap waktu mengikuti tren. Tren itu sangat dipengaruhi oleh aspek digital dan dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga berhentinya kekuasaan, berhentinya tren media sosial, berhentinya tren yang bersifat global, itu juga meruntuhkan sendi kebudayaan itu. Kita berubah pada tren baru lagi, sehingga lagunya yang cocok bagi pembangunan kita adalah Jatuh Bangun. Ini harus dirubah mindsetnya. Karena ini harus dirubah mindsetnya, harus konstitusi. Tapi harus ada yang memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Luar biasa sekali teman-teman, yang mana Kang Deddy sampaikan ya untuk para pejabat yang mana masih menjabat saat ini, ya, yang mana masih berkuasa, ya, ingat, jangan sampai Anda merendahkan orang lain. Jangan sampai Anda memakai jabatan kekuasaan Anda untuk merendahkan orang lain, untuk mencaci orang lain, untuk ya menjatuhkan orang lain. Ingat, ya, suatu saat Anda akan pasti yang nggak disapa oleh bawahan Anda, nggak disapa oleh ya bawahan Anda gitu ya. Ini luar biasa ya teman-teman ya, Kang Deddy Mulyadi ini, dan pelajaran berharga sekali yang bisa kita ambil di sini ya teman-teman. Terkhusus ya untuk para pemimpin, para pejabat, yang mana ya kalian harus sadar itu kalian dipilih oleh rakyat ya, dan untuk rakyat, jangan untuk bangsa seperti itu ya teman-teman ya. Dan tadi pun kami disampaikan bahwa ya Indonesia ini ya, maju kalau diisi orang-orang pemerintah, pejabat yang benar. Ya, contoh ya negara Iran, begitu luar biasa ya, negara Iran ini. Begitu ya, kita selalu dengan negara Iran ini karena dengan sistem, dengan ya pemerintahannya seperti itu, dan ya kita harus patut contoh ya negara Iran ini ya teman-teman. Intinya seperti itu ya. Kang Deddy Mulyadi berpidato, dan semoga Kang Deddy sehat selalu ya teman-teman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ya itu dia video kali ini. Terima kasih. Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.